Di tahun yang baru ini, mari kita songsong dengan hati gembira, semangat merdeka. Kita lupakan kesedihan-kesedihan di tahun sebelumnya. Maka dari itu, untuk mengenang jasa para mantan yang telah move on mendahului kita, mengheningkan cinta, mulai, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yahmene kawan. Selamat tahun baru bagi seluruh warga kampret dan juga seluruh anggota komunitas ikan predator Jawa Timur dimanapun Anda berada. Ya, semoga di tahun 2022 kita senantiasa mendapat rahmat, hidayah, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kawan-kawan yang masih jomblo, semoga saja segera dipertemukan dengan jodohnya. Mantap lek dadi jomblo ki lek ndonga rasa aneh-aneh coy. Ndonga, ya Allah, dekatkanlah hamba dengan jodoh hamba ya Allah. Wanita yang cantik, wanita yang solehah, wanita yang kaya. Terus sing rupamu kaya kumkuman ketapang, modelmu kaya karang jahe mang. Ndonga njaluk sing wanita solehah, wanita yang cantik jelita, kaya raya nih. Terus masamu wong wedok ki mang kira-kira ndongane piye? Priya paling ora oleh pria sing soleh, tampan dan pemberiani, kaya raya lho. Dongamu ning dhuwuri sambitan. Dadi ndi kira-kira sing pedhot ngono kira-kira? Apa nih ketua kampret itu ndonga jan aneh-aneh. Ya Allah, dekatkanlah hamba dengan jodoh hamba ya Allah, wanita yang solehah, wanita yang cantik jelita, kaya raya, yang pink ya Allah. Sing pink lho apane? Janda teko mikir. Wes ketua kampret itu rawat. Ya berdoa seperti itu ya nggak apa-apa ya kawan, ini doa yang sangat baik. Tapi ya kita setidaknya harus ya paling tidak kita merubah menjadi sesosok orang yang juga dia doakan agar kita bisa mumbul bersama, bertemu di awan-awan, agar maksudnya agar diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Pasti banyak dari kawan-kawan yang belum mengenal saya. Nama saya Fauzan Alifi, biasa dipanggil Mbah Alif ya. Saya anggota kampret karena ikut membeli kaos dari kampret. Sebenarnya saya nggak punya ikan, jadi saya hitungannya itu elok-elok bawang. Sebenarnya saya rindu kalian ya, karena sudah lama sekali kita tidak berjumpa, tapi apalah daya, ada sesuatu hal yang tidak bisa ditunda ataupun diwakilkan. Maka dari itu saya membuat video agar sedikit mengobati rindu kawan-kawan semua. Ada yang pernah menawari ikan itu, yang berminat silahkan PM ya. Saya PM, lalu saya PM gitu. Lihat kok saya tanya harga itu malah dikasih gambar api sama cabe. Rumah sana pengen ikan bakar nih Jawa nih Pak. Piye lho yo, setidaknya bagi kawan-kawan yang sudah di PM itu setidaknya langsung diberikan harga gitu, harga enak negonya. Masuk gambar geni karo lomba lho terus negone piye lho jawane.
Nah, sekarang ini jual beli lumayan sulit ya kawan, karena peraturan dari pihak FB yang lumayan ketat sekarang. Dan anehnya kita manipulasi dengan kode-kode tertentu seperti B1 cari auranti, spek sortiran pedes, bahwa auranti apa gabus pucung, dana B2 umum, golek iwak arwana, dana B3A1. Terus kui opo sim Jawa nih, Pak. Dia paham jalan. Terus nanti lama-lama mungkin penjual itu apa namanya? Dia ya ikut harus dirahasiakan gitu. Umpamanya ditanya nama, Mas namanya siapa? Terus jawabnya pakai kode biar nggak ketahuan. Nama saya alat kelamin laki-laki tapi huruf P-nya diganti D. Wow, dontol. Dennis Blok iso dontol lo, piye lo Jawa nih. Sekalian untuk menanggapi beberapa yang viral di media itu tentang Kali Brantas yang muncul beberapa ikan yang bukan habitat asli di Sungai Brantas. Seperti waktu kemarin ada yang nemu apa itu, ikan pari air tawar. Ada yang beberapa tahun yang lalu ada arapaipama, terus ikan aligator, terus banyak sekali ikan-ikan yang sudah lama di aliran Sungai Brantas seperti ikan nila, ikan sapu-sapu, mujair yang sebenarnya kata kawan-kawan itu invasif ya kawan. Saya nggak paham invasif itu apa. Nyeri invasif, saya pernah baca nyeri inflamasi deng itu. Menanggapi tentang ikan invasif. Ini bagi kawan-kawan yang suka menabur ikan invasif seperti ikan apa itu? Ikan pari, ikan alligator, ikan arapaima. Nah, ini khususnya mungkin edukasi dari kita komunitas ikan predator itu masih kurang. Karena masih banyak yang menebar ikan di perairan lokal itu asal-asalan. Masa sudah ada ikan apa itu, ikan nila, mujair, sapu-sapu, bawal, malah dimasukin lagi ikan apa itu namanya, ikan pari. Kemarin malah ada nemu palmas itu. Terus tiga biotop opo kaya ngono kuwi. Iwak nila, iwak mujair, sapu-sapu, terus iwak eneh, iwak pari. Lah terus nganu nih, apa jenenge? Tanaman yang gak eceng gondok, kuwi biotop model ngendi? Mungkin kita sebagai komunitas ikan predator harus lebih informatif kepada member-membernya ya, agar nanti kalau menebar ikan di perairan Brantas itu lebih variatif ya. Mungkin untuk di daerah mana itu kita tabur spek Amazon gitu ya, kita tabur ikan pari, terus ikan apa itu arapaima, itu kan masih dari Amazon. Kita bikin biotop Amazon kan bagus, ada ikan diskas, ada ikan piranha, ikan pacu, ikan
Ya pokoknya ikan yang dari Amerika kita seperti di situ kan nanti perairan Berantas menjadi biotop apa itu? Biotop Amazon. Kita cemplungin anaconda sekalian. Terus kita buaya caiman itu kan bagus itu. Jadi kita sebagai warga komunitas ikan predator itu berhasil mendidik membernya. Wah, ini toh biotop Amazon gitu. Paling enggak kan gitu kita. Menurut penelitian saya waktu masih menempuh pendidikan di High School DXD of University, sebenarnya ikan itu sama dengan manusia atau kebalikan seperti manusia. Eh, Ikan kalau di darat mereka akan mangap-mangap, magep-magep gitu. Orang pun sama. Kalau dia dicelupkan ke dalam air, dia juga bisa mangap-mangap. Eh, Kedua, ikan kalau ditaruh di darat, lama-lama akan kering dan kisut. Tapi kalau manusia kelamaan di air, itu tangannya itu akan juga keriput. Sama sebenarnya, cuman kebalikan. Dan sebenarnya ikan itu bisa bicara, tapi kita tidak dengar karena ikan ada di air. Coba kalau apa itu manusia paling enggak ya coba nanti kalau nggak percaya ya kalau ikan itu sebenarnya bicara namun kita tidak dengar karena mereka di dalam air. Coba saja nanti kalau nggak percaya ketua kampret itu kepalanya kita ancup-ancupkan ke dalam akuarium lalu suruh bicara. Mungkin kita juga tidak dengar. Mungkin kira-kira seperti itu menurut pengamatan kami dulu. Jadi sebenarnya seperti itu. Waktu studi di waktu saya studi di DXD High School of University, saya meneliti tentang bagaimana cara menanggulangi atau meminimalisir ikan-ikan invasif yang ada di apa itu yang ada di Sungai Berantas atau perairan lokal Indonesia khususnya di Jawa Timur ya. Itu sangat um, memprihatinkan katanya. Itu sangat banyak sekali ikan-ikan invasif. Jadi dalam studi itu kami menemukan beberapa hal yang mungkin bisa kita gunakan sebagai sarana antisipasi dalam memberantas namanya ikan invasif. Nah, salah satu caranya seperti ini. Kita menangkap beberapa ikan asli perairan lokal Sungai Berantas dan menyimpannya di suatu tempat atau kita budidaya atau namanya tempat apa itu namanya penangkaran. Kita tangkar dulu ya nanti kita tangkar dulu, setelah kita tangkar ya kan itu yang ditangkar kita tangkarkan dulu lalu kita habiskan air yang ada di Sungai Berantas. Caranya gimana? Waktu penelitian itu kita kalkulasi jumlah berdasarkan anggota komunitas ikan Jawa Timur yang mencapai beberapa ribu orang itu. Kita gunakan air
Sungai Berantas sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari kita. Paling bagus ya untuk kita konsumsi. Paling tidak anggota yang beberapa ribu itu punya anggota keluarga, dari anggota keluarga punya kerabat, dari kerabat punya sanak famili. Jadi kita gunakan air itu terus-menerus untuk kebutuhan kita kan. Mungkin beberapa tahun ke depan airnya itu akan habis. Jadi kita bisa membasmi sekalian hama-hama atau ikan implasif yang ada. Jadi kita bersihkan Sungai Berantas dari sisa-sisa ikan yang ada, sekalian air-airnya gitu. Nanti setelah air itu terisi kembali, lalu kita masukkan ikan yang kita karantina dulu ke dalam Sungai Berantas. Jadi itu ikannya itu akan ya sesuai apa itu? Sesuai isi dari Sungai Berantas yang terdahulu. Pikiran saya itu nutut kalau mikir seperti itu. Masalah ya nggak usah tepuk tangan itu, karena ya hasil pengendapan pikiran dan mengheningkan rasa. Jadi ya, ini cara saya itu mungkin kalau diterapkan beberapa tahun ke depan itu akan berhasil melokalisasi ikan. Jadi ikannya nanti bisa 100% ikan lokal. Oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau videonya terbata-bata, karena ya sudah cukup lama saya tidak melakukan atau manggung lagi ya kawan. Jadi apa itu, lambe saya itu sedikit rada gretolen. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kawan.